Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari yang sangat luar biasa, kita bisa berkumpul di bulan yang mulia. Insya Allah, Allah memberikan rahmat yang begitu banyak, termasuk juga hujan yang begitu deras. Saya sapa dulu semua peserta sanlat hari ini dan teteh-teteh, bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Tidak berlama lagi kita akan menyimak semua ya pemaparan materi dari Ustazah Kholda. Sekarang beliau sudah ada di tengah-tengah kita semua lewat online gitu ya. Tema hari ini adalah momen Ramadan, rencanakan hidupmu menuju bahagia. Nah, narasumbernya adalah Ustazah Kholda Nazia ya. Beliau adalah seorang founder Soleha Institute, kemudian penulis buku dan penggiat literasi muslimah ya. Beliau mempunyai nama asli adalah Asri Supatmiati dan nama penanya adalah Kholda Najia. Tidak berlama-lama lagi karena tadi kita sudah telat beberapa menit, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Baik Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Semoga Alhamdulillah. Ini sehat semua kita yang di Ustazah sini ya. bersama para santri dari SD, SMP dan SMA. Kebetulan ini semuanya berkumpul Masya di Allah. sini, Ikhwan Ahwat. Senang sekali bersama Ustazah di sini bisa berkumpul. Kemudian ini hujan deras di sini. Apaan kalau ada jaringan Ya sama yang di sini. tidak stabil, ya. Eh untuk langsung saja mungkin Ustazah di sini kan Ya baik Teh Atia Makfiroh. Ya tadi agak ada gangguan teknis kayak nggak kedengeran ya di saya ya. Tapi baik, izinkan saya untuk memulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung. Hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga ditambah lagi kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang baik yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih atas amanahnya. Salam kenal, salam ukhuwah buat teman-teman santri soleha juga para ustadz ustazah yang mendampingi. Kita akan sedikit berbagi tentang
bagaimana merencanakan hidup menuju kebahagiaan, dan kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk membangun kebiasaan baik, membangun habit yang mulia yang nantinya bisa kita bawa setelah bulan Ramadan, kita istiqomahkan sehingga nanti kita berhasil menggapai cita-cita, harapan ataupun tujuan hidup sesuai dengan apa yang kita impikan. Karena menurut para motivator ya, dan juga hasil pengalaman saya ya, benih sukses itu adalah hasil dari sebuah kebiasaan. Apa yang kita lakukan sejak 10 tahun lalu itu akan membentuk kita hari ini. Atau mungkin kalau 10 tahun yang lalu terlalu jauh, mungkin ini yang SD 10 tahun lalu baru masih kecil kali gitu ya. Kebiasaan yang kita bangun 5 tahun yang lalu itu membentuk kita hari ini, dan kebiasaan 1 tahun yang lalu bisa membentuk kita hari ini. Jadi hari ini kita menjadi apa, menjadi seperti apa, identitas kita, branding kita, apa namanya, label kita seperti apa, itu tergantung kepada kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, ya. Kebiasaan disiplin tepat waktu misalnya, maka akan membentuk citra kita, label kita sebagai orang yang disiplin. Jadi hati-hati nih teman-teman, kalau yang biasa telat, selalu telat, setiap hari telat, masuk kelas telat, sholatnya telat, ya, sahurnya telat, kemudian juga apalagi misalnya mandinya telat gitu ya. Nah, kalau itu tidak segera kita atasi, maka nanti akan membentuk label kita. Itu loh, santri namanya Nabila tuh, mohon maaf kalau yang namanya Nabila ya. Nabila itu loh, anaknya tuh selalu tepat waktu, disiplin. Nah ini kalau citranya baik sih nggak apa-apa ya, Teh Nabila ya. eh itu kenapa sampai teman-temannya bisa mencirikan sifat, oh Nabila, Nabila yang mana sih? Nama Nabila kan banyak nih di sekolah kita. Itu loh yang paling tepat, anaknya selalu disiplin tepat waktu, anaknya selalu rapi misalnya. Nah, itu tuh terbentuk karena apa? Karena kebiasaan kita ya. Jadi hati-hati, kebiasaan kita hari ini akan membentuk diri kita setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Nah, kebiasaan itu juga merupakan hasil dari keputusan yang kita buat. Keputusan yang kita buat mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Nih teman-teman memutuskan sekolah di sekolah Hagia Sophia ini ya. Keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang akan berpengaruh kepada masa depan teman-teman. Hari ini teman-teman sudah dilatih dengan habit yang luar biasa baik ya di sekolah. Nah, insya Allah itu keputusan yang sangat baik yang nanti akan menentukan 10 tahun yang akan datang teman-teman seperti apa. Nah, contohnya tadi dalam hal-hal kecil aja, saya memutuskan saya akan selalu tepat waktu. Pokoknya nggak mau lagi telat. Saya memutuskan hari ini, mulai saat ini saya akan menjadi orang yang disiplin, rapih. Pokoknya tidak mengabaikan waktu. Nah, nanti teman-teman akan sukses. Setahun yang akan datang akan terbentuk diri teman-teman jadi orang yang citranya adalah orang yang disiplin tepat waktu. Nah, jadi segera teman-teman ambil keputusan hari ini ya. Putuskan apa yang menjadi impian teman-teman, putuskan apa yang akan jadikan kebiasaan teman-teman ya. Karena keputusan itu akan berpengaruh kepada habit kebiasaan ya. Nah, kemudian kalau dirunut lagi, keputusan yang kita buat itu juga sangat dipengaruhi oleh mindset atau pola pikir kita. Kalau kita berpikir bahwa orang yang disiplin itu akan sukses, maka kita akan memutuskan menjadi orang yang disiplin. Kalau kita memutuskan, gampang lah, nanti aja kalau udah dewasa saya eh, disiplinnya, saya tepat waktunya nantilah, kalau di pesantren ini males ini. Nah, keputusan kita ini tergantung kepada mindset atau pola pikir ya. Nah, kemudian kalau dirunut lagi, mindset atau pola pikir kita juga sangat dipengaruhi oleh maklumat atau informasi atau
literasi, hasil dari literasi kita ya. Maka dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita ngobrol, kepada siapa kita berguru, kepada siapa kita mengambil teladan ya, misalnya buku apa yang kita baca, tontonan apa yang kita saksikan. Misalkan kalau teman-teman di rumah bisa megang handphone atau gadget nonton YouTube, tontonan apa yang teman-teman simak, kemudian influencer atau tokoh siapa yang teman-teman ikuti, itu akan sangat berpengaruh kepada masuknya informasi, maklumat yang nanti membentuk pola pikir teman-teman ya. Jadi runutannya adalah ketika kita mendapatkan informasi apapun masuk membentuk pola pikir kita akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Keputusan kita kemudian kita laksanakan, terbentuklah sebuah habit atau kebiasaan, dan itulah yang akan membentuk benih citra, label, dan ciri dalam diri kita. Apakah kita akan menjadi orang yang disiplin kah, orang yang jujur, orang yang tepat waktu, atau orang yang justru sebaliknya, kita dikenal sebagai orang yang selalu telat, orang yang ceroboh, orang yang pelupa, alat tulis selalu lupa misalnya ya, atau misalnya menggunakan perabotan barang-barang teledor, naruhnya nggak rapi. Nah, itu tergantung kepada mindset kita, keputusan kita, dan kebiasaan kita ya. Jadi hati-hati dengan siapa kita bergaul dan siapa yang kita teladani. Juga kita perlu guru atau mentor ya untuk melatih atau menanamkan benih kesuksesan ya. Jadi benih sukses kita sangat dipengaruhi nanti oleh dengan circle kita ya. Kemudian sumber informasi kita, kemampuan kita berliterasi, mencari berbagai maklumat atau informasi, kemampuan menyerap ilmu, belajar, mencari inspirasi, kemudian mentor kita, ya mentor itu adalah guru-guru kita ataupun juga orang yang kita dengar, ya walaupun kita tidak mengangkat dia, menggaji dia sebagai mentor, tapi kalau kita mengikuti pendapat-pendapatnya, ya secara tidak langsung kita menjadikan dia sebagai mentor, ya. Nah, kemudian mindset kita, keputusan dan kebiasaan. Nah, makanya ada pepatah yang mengatakan kalau ingin panen 20 tahun yang akan datang ya, maka tanamlah benih suksesmu hari ini ya. Insya Allah teman-teman nih usianya masih sangat muda, jadi sangat potensial untuk mulai merencanakan kebiasaan-kebiasaan baik, merencanakan hidup yang lebih baik ya. Maka insya Allah kalau teman-teman mulai menanam benih sukses hari ini, maka 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, atau bahkan 20 tahun lagi, teman-teman akan menjadi seperti apa yang teman-teman rencanakan. Oh, aku pengen jadi dokter, teman-teman berlatih untuk menjaga kebersihan ya. Kemudian ada yang aku pengen jadi hafiz Quran, maka teman-teman membangun habit menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Masya Allah, itu luar biasa. Insya Allah, apapun kebiasaan teman-teman, kalau teman-teman lakukan dengan disiplin, dengan kuat, insya Allah teman-teman akan menjadi seperti apa yang teman-teman inginkan ya. Insya Allah saya sudah membuktikan ya, saya nih seorang penulis. Alhamdulillah Allah perjalankan saya dengan memiliki kemampuan menulis ya, sehingga waktu tahun 2004 saya udah nggak muda lagi sebetulnya, tapi di tahun 2004 itu saya baru bertemu dengan mentor, dengan motivator yang mendorong saya untuk menulis secara rinci apa mimpi saya, apa tujuan hidup saya. Sehingga waktu itu saya merumuskan tujuan, saya ingin menjadi penulis dan bertekad menulis minimal 1 buku setiap tahun. Lalu kebiasaan apa yang saya lakukan? Kebiasaan saya yang saya lakukan adalah seminggu sekali saya harus menulis 1 artikel.
minimal seminggu sekali saya nulis artikel. Saya punya jam khusus untuk menulis. Jadi tidak menunggu waktu kosong, tapi memang harus duduk serius menulis sampai selesai. Nah, kalau seminggu kita menulis satu artikel, sebulan bisa 4 artikel, setahun 4 kali 12 bulan ya. 12 kali 4 udah 48 artikel dan 48 tulisan. Berarti hitungan saya 1 tahun pasti terbit bukunya itu ya. Alhamdulillah tahun 2005 ketika saya tekun menulis konsisten istiqomah membangun habit menjadi penulis ya benar akhirnya tahun 2005 terbitlah buku pertama saya, buku untuk remaja ya, judulnya The World of Me, buku tentang dunia muslimah waktu itu ya, tahun 2005 ya. Jadi rencanakan tujuan hidup kita hari ini. Insya Allah kita akan memanen kesuksesan di hari nanti ya. Ini saya kenapa merumuskan menjadi penulis? Karena kalau saya ingat-ingat di masa kecil saya ternyata hobinya juga membaca. Ya, semua koran saya baca, walaupun nggak mampu beli dan langganan koran waktu itu. Tapi kakak saya yang seorang sopir, setiap pulang bawa koran, itu saya baca sampai habis. Saya sampai hafal nama-nama wartawannya gitu ya. Nah, di suatu kesempatan ketika saya sudah dewasa, saya bisa menulis ya, ternyata itu relate dengan masa kecil saya. Saya suka baca koran, saya suka majalah Bobo waktu itu ya di zaman dulu tahun 80-an. Saya ini udah generasi tua, generasi X ya. Kalau teman-teman ini generasi Alpha, mungkin ada Gen X ya, Gen X atau Gen Alpha ya, udah Gen Alpha dan yang lebih muda lagi gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami ya, walaupun kita nggak tahu umur kita nanti sampai berapa tahun, walaupun kita nggak tahu nanti Allah menakdirkan kita menjadi apa, tetap lakukanlah perencanaan hidup. Penting untuk merencanakan hidup kita, tidak usah terlalu jangka panjang juga jangka pendek pun penting. Misalkan seminggu ini atau selama bulan Ramadan ini aja ya, karena ini bulan Ramadan bahkan sudah pertengahan nih. Masih ada sisa waktu 15 hari lagi nih. 15 hari ini mau ngapain? Itu aja penting ya buat rencana. Sebagai apa? Rencana itu akan menjadi arah. Ibarat kompas, arahnya menjadi lebih jelas. Hidup kita ingin mencapai apa itu lebih jelas ya. Misalkan kalau saya tadarusan Al-Qur'an nih sama ibu-ibu di majelis taklim di sini targetnya apa ya, minimal bulan Ramadan ini bisa 3 kali khataman deh. Nah itu kalau kita buat perencanaan jadi lebih terarah, berarti sehari kita membaca Al-Quran berapa gitu ya. Nah kemudian rencana juga penting untuk motivasi, yaitu menumbuhkan semangat untuk bergerak meraihnya. Coba teman-teman kalau nggak punya rencana seperti saya tadi misalkan nggak punya rencana apa-apa, tadarus mah mengalir aja, nggak pengen hataman, pokoknya ngalir aja lah sebisanya. Nah, itu kalau tujuannya nggak jelas, juga kita tidak termotivasi, ya, tidak semangat untuk melakukan habit action, take actionnya, ya. Nah, kemudian rencana juga penting supaya hidup kita lebih berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas diri kita. Sayang ya kalau di bulan Ramadan nggak kita manfaatkan untuk meningkatkan amal soleh kita. Kita itu harus menjadi manusia yang terus berkembang, bertumbuh. Ya, teman-teman aja fisiknya berkembang, bertumbuh. Masa kita akal kita nggak bertambah, ilmu kita nggak bertambah, pengetahuan kita nggak nambah, amal soleh kita nggak nambah, kan rugi banget ya. Manusia itu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dirinya supaya bisa menjadi versi terbaik diri kita nanti ya. Nah, kemudian rencana juga penting supaya kalau kita sukses, berhasil sesuai dengan rencana kita ya, insya Allah kita menjadi orang yang lebih produktif. Jadi nanti kita bisa mengubah diri kita sebelumnya menjadi diri kita sesudahnya, before and after kita ya. Sebelumnya kita itu orangnya suka telat gitu. Nah, nanti diubah ya dengan membangun habit yang baru, kita sukses menjadi orang yang tepat waktu misalnya ya. Dan kemudian supaya umur kita lebih berguna, waktu kita lebih bermanfaat,
bermanfaat dan hidup menjadi lebih bermakna. Banyak orang itu yang di masa tuanya nih, mohon maaf ya teman-teman, saya punya teman yang di masa tuanya tuh bingung karena nganggur, jadi hidupnya tuh kayak nggak bermakna. Tiap hari hanya bisa di depan TV karena dia tidak punya skill, tidak punya kebiasaan baik, nggak biasa pergi ke majelis taklim, nggak biasa berdakwah, nggak biasa bergaul dengan circle pertemanan yang aktif dan produktif. Jadi di rumah aja nguplek, nggak ada gunanya karena anak udah besar ya, udah punya cucu, tapi cucunya juga jauh. Jadi dia tinggal sebatang kara ya, sehingga kerjaannya itu hanya di depan TV saja. Nah, ini kan sangat disayangkan umur dan waktu kita menjadi tidak berguna. Tapi kalau kita punya perencanaan hidup ya, seminggu sekali kita bikin rencana atau sebulan sekali kita bikin rencana, insya Allah kehidupan kita akan lebih bermakna, lebih bermanfaat, bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain ya. Dan dengan perencanaan itu kita ingin mewujudkan kebahagiaan, yaitu mewujudkan keseimbangan hidup di dunia maupun akhirat. Jadi kita membuat rencana-rencana, membuat hidup kita menjadi produktif, dinamis, insya Allah kita akan lebih bahagia ya. Seperti saya nih diberi amanah berbagi di sini, itu saya sangat antusias, bahagia sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman soleh dan solehah di sini ya. Semoga bisa ada manfaat yang diambil ya. Nah, bagaimana cara membuat perencanaan hidup ini? Ya, yang pertama tetapkan tujuan. Misalkan tujuan jangka pendek yang simple, yang kecil-kecil tadi aja. Saya mau jadi hafiz Quran atau mungkin hafiz Quran juga tinggi gitu ya. Saya Ramadan ini mau hafal 2 juz aja misalnya. Nah, ini tujuannya teman-teman mau menjadi apa. Kalau mau langsung jangka panjang nggak apa-apa. 5 tahun, 10 tahun lagi teman-teman mau jadi apa. Mau jadi mubalighah, mubalik, mau jadi insinyur, mau jadi ahli bahasa Arab misalkan, mau jadi public speaker, pembicara, mau jadi influencer dakwah. Nah, ini silahkan ya, mau jadi apa, tentukan tujuannya, yaitu sesuatu yang bermakna untuk diri sendiri maupun orang lain ya. Misalkan ingin jadi pendakwah ya. Kemudian identitas, label, citra diri teman-teman. Gambarkan, visualisasikan diri teman-teman di masa yang akan datang tuh seperti apa. Bayangkan 10 tahun yang akan datang saya mengenakan jas warna putih, membawa stetoskop, saya duduk di meja kerja yang rapi, saya sedang menerima pasien. Nah, itu berarti gambaran teman-teman yang ingin menjadi dokter. Kemudian tidak sembarang dokter, dokter yang soleh, dokter yang soleha, dokter yang dermawan, disiplin, amanah, selalu tepat waktu ya. Jangan seperti dokter kebanyakan, mohon maaf ya. Kita kalau pergi ke dokter, jadwal jam berapa, dokternya datang jam berapa. Kadang-kadang masih banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengimajinasikan masa depan teman-teman yang ingin teman-teman alami seperti apa. Ya, mungkin hari ini teman-teman ada yang memiliki keterbatasan ekonomi, rumah saya sempit. Saya membayangkan nanti 10 tahun yang akan datang saya mau jadi orang sukses, pengen punya rumah bagus. Silahkan boleh ya. Nah, jadi cara baik untuk menciptakan ya afirmasi positif adalah visualisasikan atau imajinasikan diri teman-teman nanti akan seperti apa ya. Nah, kemudian value atau nilai terpenting yang ingin teman-teman raih dalam hidup ini apa? Misalkan yang pertama spiritual, yang kedua karir, yang ketiga keuangan, atau yang pertama keuangan, yang kedua keluarga, yang ketiga karir misalkan. Pendidikan, boleh ya teman-teman silahkan merumuskan. Karena tidak mungkin kita itu bisa mencapai tujuan kalau tidak spesifik. Sebenarnya apa sih yang prioritas dalam hidup ini? Oh, spiritual. Makanya saya mengejar dulu nih, yang penting ibadah saya bagus, hubungan saya relasi dengan Allahnya bagus gitu kan. Baru setelah itu mengejar karir. Makanya kalau aspek spiritual yang pertama kita misalnya ya, kamu diterima di kerja kerja di sini, tapi kamu harus lepas kerudung. Nah, kita nggak mau karena aspek spiritual nomor satu.
ya, karir nomor dua. Nah, contohnya seperti itu ya. Atau bagi yang akhwat, yang perempuan, enggak, saya yang pertama adalah spiritual, yang kedua keluarga, karir nomor sekian misalkan ya. Makanya yang penting adalah keluarga dulu. Setelah nikah saya nggak mau kerja dulu, saya mau prioritas buat anak, suami, buat mendidik generasi terbaik nih. Nanti urusan kerja. Nah, itu tergantung kepada value kita ya. Nah, kemudian yang keempat adalah habits, yaitu bangun kebiasaan kecil yang selaras dengan tujuan dan cita-cita teman-teman. Ya, misalkan tiap hari belajar 2 jam, baca buku 1 jam, sholat tahajud, dan seterusnya. Itu habit yang bisa mengarahkan kepada tujuan teman-teman. Nah, ini kalau di dalam dunia motivasi ini atau di dunia bisnis juga dipakai ya. Ada yang namanya metode SMART, teman-teman ya. Menetapkan tujuan dan target yang spesifik, yang detail. Jadi jangan ngawang-ngawang. Misalkan bulan Ramadan saya mau hafal 2 juz. Tulis dengan jelas 2 juz. Jangan misalnya ngawang-ngawang. Ya pokoknya saya mau hafal Quran. Terserah nanti mau berapa. Nah itu berarti tidak jelas atau spesifik. Measurable artinya rencana itu terukur sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Karena teman-teman santri bacaannya lancar, daya ingatnya kuat, maka teman-teman berani menargetkan hafal 2 juz selama Ramadan misalkan ya. Achievable ya, itu tujuan itu harus optimis, yakin bisa dicapai. Kenapa optimis dan yakin? Orang di bulan biasa di luar Ramadan aja bisa hafal 1 juz kok tiap bulan. Apalagi bulan Ramadan bisa dong 2 juz. Nah itu berarti termasuk tujuan yang insya Allah mudah dicapai. Kemudian relevan, ya relevan dengan latar belakang teman-teman nih ya. Target teman-teman hafal 2 juz karena teman-teman juga santri, sangat kondusif di sekolah, di pondok pesantren misalkan gitu ya. Kemudian time bond, time ini harusnya ya. Time bond artinya tujuan itu harus dibatasi waktu. Artinya waktu tercapainya itu jelas. Kapan mau hafal 2 juz? Ya pokoknya selama bulan Ramadan 30 hari. Nah itu berarti tujuannya lebih jelas. Jadi harus spesifik, terukur, optimis bisa dicapai atau mudah dicapai. Tapi juga jangan terlalu mudah, juga jangan terlalu sulit ya. Relevan dengan kapasitas dan kemampuan kita dan juga waktunya jelas. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman udah siap nih untuk take action ya. Contohnya kalau mau membangun habit itu tujuannya tadi secara spesifik dituliskan mau ngapalin Quran. Buat target-targetnya jangka pendek. Misalkan tiap hari hafal 10 ayat. Habis sholat wajib, sholat fardu 2 ayat aja. Nah itu berarti membangun habit yang lebih spesifik ya. Habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat. Insya Allah kalau teman-teman disiplin, nanti tercapai, terwujud ya, sehari 10 ayat. Berarti 1 bulan bisa berapa ayat gitu yang dihafal. Nah kira-kira seperti itu ya contoh spesifiknya. Spesifik dan detail ya, kemudian bangun kebiasaan kecil ya, take action gitu ya. Perencanaan yang lebih spesifik dan juga jangka pendek ya, setiap hari atau setiap pekan itu akan jauh lebih terlaksana daripada teman bikin perencanaan 1 tahun. Oh, saya bikin resolusi tahun 2025, resolusinya 1, 2, 3. Nah, karena merasa ini masih bulan Februari, bulan Maret, masih lama tercapainya. Nanti malah leha-leha ya. Tapi kalau target saya Sabtu Minggu ini adalah bla bla bla. Nah, itu akan lebih cepat ya untuk take actionnya. Jadi tidak mengabaikan ya. Nah, kurang kurang lebih seperti itu ya. Kita juga bisa belajar dari kebiasaan generasi para sahabat di waktu bulan Ramadan dulu ya. Misalkan Utsman bin Affan itu menghafalkan Al-Quran bahkan setiap hari teman-teman ya, Masya Allah ya. Siapa di sini teman-teman yang sudah hatam Al-Qur'annya? Insya Allah sudah ada ya. Bahkan mungkin ada yang sudah hatam 2 kali atau 3 kali. Luar biasa ya.
Nah, kemudian Kois bin Sirmah itu beliau pada saat bulan Ramadan itu tetap bekerja walaupun lelah. Nah, insya Allah teman-teman juga tetap semangat belajar, belum libur kan ya, tetap semangat belajar, menuntut ilmu walaupun mungkin sedikit lebih lemes daripada sebelumnya. Tapi insya Allah ini di pertengahan Ramadan udah terbiasa ya kita berpuasa ya. Kemudian Abdullah bin Umar, beliau selalu menyempatkan waktu untuk berbuka puasa dan Sabit Al-Ansori, beliau selalu memuliakan tamu dalam kondisi kekurangan sekalipun ya. Nah, demikian ya sharing dari saya ya. Saya tutup dengan quotes ya. Ini quotes yang sangat umum diterapkan di dunia motivasi ya. Take action, miracle happen. No action, nothing happen. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya pasti teman-teman yang lebih canggih lidahnya ini di lidah Jawa saya gitu ya. Artinya apa teman-teman? Semua perencanaan hidup kita nggak akan ada artinya kalau kita nggak lakukan atau nggak action ya. Jadi kunci keberhasilannya adalah ada di actionnya. Nah, tadi silakan teman-teman tulis oret-oret di bukunya ya. Nanti mau buat perencanaan apa sepekan ke depan. Besok mulai hari Ahad saya mau apa gitu ya. Nah, sehingga langsung dilakukan. Nah, insya Allah kalau kita mulai melakukan, maka keajaiban-keajaiban itu akan datang ya. Contohnya saya dulu waktu menulis itu saya sempat minder, sempat insecure, nggak pede, ih tulisan orang lain bagus-bagus gitu ya. Tapi insya Allah ketika kita sudah take action, udahlah nggak apa-apa mulai aja ya. Apalagi kata guru saya, loh kamu tuh kok minder, nggak pede, wong pembaca aja nunggu loh tulisanmu katanya gitu ya. Nah itu saya jadi eh, terpacu gitu. Iya ya, jangan-jangan tulisan saya ini tetap ada pembacanya. Nah, alhamdulillah ketika saya kemudian melakukan, saya merasakan banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. Misalnya waktu awal-awal nulis tuh bingung gitu ya, tapi dilancarkan. Akhirnya selesai juga tulisan itu. Nah, itu semua pasti atas izin Allah ya. Yang kita perlukan adalah kita memulainya. Insya Allah kita kalau mau memulainya, maka nanti akan dituntun oleh Allah sampai kita sukses berhasil ya. Maka bangun kebiasaan baik itu hari ini. Ayo kita take action sama-sama. Nanti insya Allah teman-teman akan merasakan keajaiban-keajaibannya. Misalkan yang tadinya bangun pagi itu berat banget matanya ya, tapi kalau kita sudah bertekad, pokoknya saya harus bangun pagi, pagi, habis bangun langsung mandi deh biar seger gitu. Supaya saya selalu tepat waktu, insya Allah keajaiban itu akan datang. Nanti otomatis, tiba-tiba aja pagi-pagi yang biasanya kita selalu telat bangun, ketika kita sudah membentuk habit 1 bulan misalnya, lama-lama udah otomatis jam segitu pasti bangun gitu ya. Insya Allah teman-teman hebat di sini sudah bisa ya membangun kebiasaan-kebiasaan baik, tinggal istiqomahnya ya. Demikian ya sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Waktu saya kembalikan kepada Teh Atiyah. Monggo Teh. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana ini anak-anak semua dapat materinya luar biasa nih? Ya, izin Ustazah untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Nah, bagi peserta semua di sini silakan bertanya. Ya, mumpung ada ustazahnya ini ya, yang sudah memaparkan berbagai pengalaman dan kemudian tips buat kita semua. Silakan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Cung. Cung, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan dari Ahwat. Ya. Jangan malu-malu ini. Malu-malu enggak? Ihwan. Siapa yang mau bertanya? Cung. Enggak kelihatan orangnya? Coba.
maju ke depan. Adam, silakan Adam. Ini bawa nih mic-nya. Apaan Ustazah, ini ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya kita sudah merancang hidup dengan sedemikian rupa, namun ada aja yang bilang kita itu so alim, apa yang harus kita lakukan? Sekian, terima kasih. Bagaimana Ustazah, sudah Ya, dapat? insya Allah sudah Ya, tertangkap. silakan Ya. dijawab dulu. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah pertanyaannya luar biasa ya. Ya, salah satu teknik atau apa namanya ya merancang hidup kita, salah satunya memang ya ada motivator itu yang menyarankan beritahukan atau tuliskan ya, kemudian beritahukan kepada orang-orang terdekat mungkin atau guru kita ya dalam rangka apa? Supaya didoakan, supaya didukung, disupport gitu ya sehingga mereka tahu bahwa kita punya impian atau perencanaan hidup seperti itu. Nah, itu juga bagus atau setidaknya kita tulis nih ya, kita tulis untuk diri kita sendiri, mungkin kita tempel di kamar kita, terus ada orang lain yang baca ya, atau mungkin ada juga yang berbagi di media sosial sampai ada orang yang tahu. Nah, makanya kemudian muncul komentar tadi ya, misalnya ada yang mengomentari soalim misalnya, mungkin ini cita-citanya pengen menjadi mubalik atau penceramah misalnya, atau menjadi seorang hafiz Quran gitu kan. Kemudian ada yang komentar negatif. Nah, bagaimana kita menyikapi komentar-komentar negatif ya? Nah, ini juga penting ya kita untuk memiliki sikap mental, membangun suatu kesadaran secara psikis ya untuk mengelola emosi kita ya. Yang pertama, ingat bahwa perencanaan hidup itu yang paling tahu tentunya adalah diri kita sendiri karena yang paling memahami potensi diri kita, kapasitas dan kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Sehingga kalau kita merancang suatu rencana hidup, merancang suatu cita-cita, bahkan merancang kebiasaan-kebiasaan baik, itu pasti sudah dengan penuh pertimbangan bahwa kita insya Allah sanggup dan mampu untuk mewujudkannya. Sudah cukup terukur tadi ya. Sehingga yang kedua ya, sehingga kita tetap optimis, yakin dan fokus kepada tujuan kita. Sehingga kita bisa menghadirkan sikap yang kedua ya. Jadi yang pertama kita tetap percaya diri, fokus. Oh, saya yang akan menjalani, saya mampu dan saya sadar dengan potensi saya, maka saya tetap percaya diri dengan perencanaan hidup saya. Kemudian yang kedua, ketika mendengar pendapat-pendapat negatif ataupun komentar-komentar yang tidak memberikan dukungan atau support, abaikan saja ya. Yang kedua, sikap mental kita adalah jangan terpengaruh ya terhadap komentar-komentar yang tidak memberikan dukungan atau support terhadap cita-cita ataupun perencanaan hidup kita. Walaupun yang namanya rencana nanti kan itu bagian dari ikhtiar kita ya. Allah juga nanti yang memutuskan apakah rencana kita, cita-cita kita terkabulkan atau tidak ya. Maka ya yang penting adalah kita ikhtiarkan, kita rencanakan sehingga tidak perlu khawatir nanti toh kalau misalkan nggak terwujud terus orang yang komentar negatif tadi tambah membetulkan atau membenarkan itu kan komentarnya. Makanya kalau mimpi nggak usah terlalu tinggi misalkan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kita memang harus belajar untuk
tutup telinga ya. Allah memberikan kita dua tangan ya dan dua telinga ya, gunanya untuk menutup telinga ibaratnya gitu ya terhadap hal-hal negatif yang bisa mengganggu pola pikir kita, menurunkan keyakinan kita dan juga melemahkan semangat kita gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tetap percaya diri aja. Nah, untuk menghindari komentar-komentar negatif atau komentar yang tidak kita inginkan, boleh memilih untuk silent aja terkait dengan rencana hidupnya ya. Biar cukup kita sama Allah yang tahu. Nah, itu boleh. Jadi memang ada dua tipe ya, ada motivator yang menganjurkan untuk menuliskan dan memberitahu kepada orang-orang tentang rencana hidup kita supaya semakin banyak orang yang mendoakan atau barangkali ada orang yang mensupport ya. Tapi di sisi lain ada juga yang menyarankan cukup kita dan Allah yang tahu ya supaya nanti kalau rencana itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita tidak memiliki beban mental untuk menanggung mungkin rasa malu atau rasa bersalah atau rasa minder dan seterusnya ya. Nah, ini tergantung kepada kekuatan mental teman-teman. Mau memilih untuk ya diem-diem aja deh punya rencana hidup gitu kan atau mau mengekspos rencana hidupnya silahkan ya. Insya Allah kalaupun diekspos hanya kepada orang-orang tertentu dalam rangka minta doa misalnya ke orang tua gitu kan baik ya ke kakak atau adik dan tidak kepada publik secara umum. Insya Allah itu akan menjadi doa yang menguatkan kita untuk mewujudkannya ya. Apalagi kalau kita sudah terlanjur bilang ke orang tua itu justru semakin semangat gitu kan. Karena orang tua juga mungkin berharap hal yang sama, yang baik gitu kan. Dan kita merasa eh, malu ya nanti kalau nggak terwujud saya udah terlanjur bilang nih sama orang tua gitu. Jadi motivasi kita untuk mewujudkannya malah jadi lebih bagus lagi gitu ya. Demikian ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Adam tadi ya. Baik, saya kembalikan kepada Teh Atia. Ustazah, jazakillah khair. Luar biasa ya, tadi jawaban Ustazah sudah cukup memuaskan. Jadi kita fokus dan perbaiki, berkuat-kuatlah dengan mental gitu ya. Intinya seperti itu. Jangan terlalu apa ya namanya tuh mendengar ya. Berusaha untuk tutup telinga untuk hal-hal yang negatif gitu ya, seperti itu. Baik, saya buka dulu yang lain. Siapa yang mau bertanya lagi? Bukan bertanya lagi, bertanya. Ahwat belum nih? Belum. Siapa? Cung. Jangan malu. Oke, Teh Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengubah mindset buruk padahal kita tuh udah bikin planner yang baik, tapi karena kita punya mindset yang buruk itu, jadi terhambat untuk menjalani plan kita. Syukran. Afwan, ya Masya Allah ya, luar biasa nih pertanyaan dari Kak Farah ya, bagaimana mengubah mindset negatif ya, yang bisa menghambat gitu ya, kira-kira ya, menghambat tujuan hidup kita ya, jadi ke mindset yang positif. Jadi kalau saya diajarkan ya, mindset atau pola pikir itu kan memang sifatnya abstrak ya, jadi kita nggak bisa mengendalikan dengan mudah karena bisa kadang-kadang tuh masuk ke dalam benak kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita dengan sendirinya ya. Misalnya ketika kita mengakses media sosial gitu kan, melihat kesuksesan orang-orang lain, apalagi mereka sukses di umur yang sama dengan kita, sedangkan kita masih begini-begini aja misalnya ya, akhirnya muncullah insecure, muncullah rasa minder, kemudian negatif thinking, aduh kayaknya saya susah deh nggak bakalan sukses, apalagi kita nggak punya
privilege atau nggak punya latar belakang seperti orang sukses itu gitu kan. Orang itu kan lahir dari keluarga pendidikan, orangnya kaya, rumahnya juga bagus, fasilitas ada misalkan ya. Sehingga membuat kita sadar nggak sadar kita jadi punya mindset-mindset negatif. Nah, jadi kita bisa mengimajinasikan atau membayangkan atau menganalogikan gini ya, pikiran kita itu seperti brankas penyimpanan atau seperti apa laptop gitu kan. Seperti laptop itu kan di dalamnya banyak file-file gitu ya. Kalau kita selalu menyimpan file-file yang negatif, menyimpan pikiran-pikiran negatif, nanti lama-lama numpuk banyak gitu. Maka kita harus bersih-bersih file ya. Kita declutter gitu. Kita bersihkan file-file negatif dalam pikiran kita. Kita sengaja untuk delete, kita sengaja untuk buang. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa dengan self talk gitu ya. Kita berbicara kepada diri kita, misalnya ketika kita pikiran negatif, kita langsung sadar, langsung bicara. Wah, aku lagi mikirin negatif nih. Waduh, aku lagi negatif thinking nih. Nggak boleh, buang, ganti. Sekarang aku mau membuat pikiran yang positif gitu. Nah, itu salah satu caranya ya, bagaimana menciptakan kesadaran untuk menghalau, membuang pikiran negatif. Pada saat kita berpikiran negatif, langsung kita bicara sama diri sendiri. Aduh, aku lagi negatif thinking nih, misalnya gitu ya. Jadi contohnya misalkan teman-teman nih berinteraksi dengan teman sesama satu kelas gitu kan. Teman itu memberikan komentar yang agak nyelekit ya kalau bahasa Jawa itu. Agak pedes gitu ke kita. Terus langsung kita kepikiran kan. Langsung negatif thinking, langsung baper misalnya. Nah, pada detik pertama atau menit pertama kita mungkin masih merasa sakit hati, baper gitu ya. Tapi pada menit berikutnya langsung kita ambil kesadaran. Loh, aku kok sakit hati ya, kok aku baper ya sama kata-kata teman. Udah mungkin dia keceplosan, nggak sengaja. Udah deh, aku mau lupain, aku mau buang, aku mau delete. Nah itu, jadi kita harus bisa menyadari atau apa ya, self talk gitu kan, salah satunya itu ya dengan mengapresiasi atau mengafirmasi gitu ya, mengafirmasi itu artinya menggunakan kata-kata positif ya untuk membangun mindset yang positif ya. Insya Allah kalau mindset kita positif ya, file-file negatif kita buang ya, maka kita juga akan mendapatkan suasana hati yang baik, suasana hati yang positif, bahkan juga menyalurkan energi positif di sekitar kita. Sehingga kalau kita menyalurkan energi positif di sekitar kita, insya Allah feedbacknya, respon dari lingkungan kita juga akan positif ya. Begitu Kak Farah, nanti kita berlatih bersama ya, terutama nih teman-teman yang mudah baper, teman-teman yang introvert, biasanya sering diserang oleh mindset negatif, pola pikir yang rendah diri misalnya, sering diserang overthinking biasanya gitu ya, karena saya ini orang introvert juga sering overthinking ya. Nah itu cara melepaskan pikiran-pikiran negatif tuh seperti itu. Insya Allah kita berlatih bersama karena memang dalam interaksi kita sering ya mendapatkan eh, atau terselip gitu mindset-mindset negatif dalam pikiran kita ya. Demikian saya kembalikan ke Teh Atia. Baik, jazakillah khair. Jawabannya luar biasa ya. Jadi kita tuh bisa sebenarnya ya untuk kembali menjadi orang yang baru gitu ya dengan cara tadi salah satunya adalah membuang file-file negatif gitu ya, Teh Farah. Ya, seperti itu. Ustazah, karena waktunya sudah mau berakhir, alhamdulillah untuk acara hari ini luar biasa dan kita semua di sini sangat antusias mendengarkan pemaparan Ustazah. Kami haturkan jazakillah khair, semoga Ustazah sehat dan kemudian kita juga bisa action ya
sesuai dengan apa yang kemudian Ustazah inginkan. Tadi quotes-nya luar biasa. Take action, miracle heaven. No action, nothing heaven. Kayak gitu ya. Insya Allah kita harus action katanya ya. Supaya kita punya sesuatu yang miracle. Miracle itu yang ajaib gitu ya. Seperti itu. Tinggal actionnya seperti itu ya. Saya haturkan terima kasih. Mohon maaf kami tidak bisa menyambut Ustazah dengan baik. Mohon maaf sekali Ustazah. Baik ya semuanya, karena kita sudah mau adzan maghrib, kita akhiri saja pertemuan kali ini dan kesimpulannya adalah jadikan Ramadan itu adalah kesempatan emas untuk merencanakan hidup menjadi lebih bahagia. Kayak gitu ya. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Amin. Mau nggak bahagia dunia akhirat? Mau. Insya Allah kita bersama, belajar bersama, berjuang bersama. Ya. Terima kasih Ustazah. Kita tutup dengan doa akhir majelis semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.